Guys, selamat datang di channel kami. Kali ini Dolan Jajan akan sedikit berbagi mengenai informasi dan sedikit pengetahuan mengenai apa itu teori Gestalt. Jadi, Gestalt merupakan istilah dalam psikologi yang sangat berpengaruh di dalam dunia seni. Secara etimologi, kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yaitu Gestalt yang berarti bentuk, wujud, figur, susunan, dan penampilan. Prinsip Gestalt diperkenalkan di dalam dunia psikologi sekitar tahun 1920 oleh Max Wertheimer. Prinsip ini berkaitan dengan analisis mengenai persepsi manusia terhadap suatu konfigurasi atau penyusunan serta kaitan antara satu bagian dengan satu kesatuan bentuk. Gestalt memberikan efek terhadap proses berpikir manusia dalam menciptakan pemikiran yang bersifat general atau umum terhadap sesuatu. Efek ini sangat mudah dipengaruhi oleh persepsi visual manusia. Otak manusia cenderung melihat suatu pola atau baris secara universal dan cenderung pula menyelesaikan suatu secara lengkap. Dalam menyusun layout sebuah karya, seorang desainer memerlukan visual menggunakan prinsip Gestalt yang cukup berpengaruh dalam persepsi visual manusia. Contoh prinsip Gestalt yang sering digunakan dalam dunia desain komunikasi visual adalah prinsip integrasi persepsi seperti closure, proximity, serta figure and ground. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan yang pertama adalah prinsip closure. Prinsip ini umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan produk-produk yang cukup terkenal di dalam masyarakat. Prinsip tersebut digunakan untuk menguji ingatan konsumen akan suatu produk. Dengan melihat logo tersebut, masyarakat diharapkan menyempurnakan objek yang terpotong sesuai dengan prinsip Gestalt bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melihat suatu bagian secara menyeluruh. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke logo yang akan kita bahas, yaitu logo Carrefour. Nah, jika Anda belum menyadari bahwa ada huruf C yang tersembunyi di balik logo Carrefour tersebut, maka Anda mungkin tidak akan melihatnya seperti sebelumnya lagi. Sekarang, Anda akan menyadari terus bahwa ada huruf C yang tersembunyi di balik logo Carrefour. Karena huruf C itu berada di tengah dan secara bentuk itu bagian atas dan bawah itu dihilangkan. Hal ini masuk ke dalam teori Gestalt, yaitu prinsip closure, di mana prinsip closure itu dengan melihat logo tersebut dengan diharapkan dapat menyempurnakan objek yang terpotong sesuai dengan prinsip Gestalt bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melihat suatu bagian secara menyeluruh. Hal ini bisa kita lihat dalam logo Carrefour itu bahwa huruf C digambarkan dengan tidak sempurna, di mana bagian atas dan bawah itu dihilangkan. Jadi diharapkan bahwa seseorang yang melihat logo tersebut diharapkan dapat menyempurnakan sendiri dan bisa dikatakan seperti teka-teki ya, bahwa logo ini seperti bentuk huruf apa, seperti menggambarkan apa. Nah, seperti itu. Nah, ternyata logo tersebut menyimbolkan huruf C di bagian tengahnya. Nah, kemudian dari arti logo Carrefour sendiri merupakan dua panah, yang satu mengarah ke kiri dan satunya mengarah ke kanan, mengartikan kata Carrefour dalam bahasa Perancis yang berarti persimpangan. Hal ini sama halnya seperti banyak produk yang ditawarkan oleh supermarket ternama ini kemanapun Anda berjalan. Warnanya sendiri berdasarkan bendera Perancis. Hal ini tak lain adalah di mana Carrefour itu didirikan. Oke teman-teman, kemudian yang kedua adalah prinsip yang paling sering kita gunakan, yaitu khususnya dalam mendesain logo, adalah figure and ground. Prinsip ini menarik digunakan karena dalam suatu objek terdapat dua makna yang terkandung dari persepsi masyarakat yang melihatnya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai gambar yang ada di samping. Jadi gambar yang ada di samping ini menjelaskan tentang Melbourne Food and Wine Festival. Jadi di sini logo yang digunakan adalah sebuah garpu, di mana garpu tersebut bisa terbentuk garpu karena adanya 3 botol wine. Hal ini terjadi karena botol wine tersebut berwarna hitam menyatu dengan background dan kemudian bentuk garpu yang berwarna putih, sehingga hal tersebut membentuk sebuah benda
yaitu garpu, dimana itu menandakan garpu sebagai makanannya dan wine sebagai minumannya. Hal ini menjelaskan bahwa foodnya itu dilambangkan dengan garpu dan wine-nya itu dilambangkan dengan botol. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah prinsip proximity atau kedekatan. Prinsip ini memiliki konsep dasar pengelompokan. Prinsip proximity sering digunakan bersama dengan prinsip continuity dan similarity yang juga berdasarkan pengelompokan. Manusia cenderung mengelompokkan objek-objek yang memiliki keterkaitan, kemiripan, dan hubungan antar bentuknya. Nah, di sini benda-benda tersebut dikelompokkan, di mana benda-benda tersebut yang awalnya tidak dikelompokkan sehingga ikon-ikon seperti love, bintang, kaki anjing, dan tulang-tulangnya itu dikelompokkan sehingga membentuk sebuah bentuk, yaitu bentuk anjing. Nah, hal tersebut masuk kepada prinsip proximity, yaitu prinsip mengenai manusia cenderung mengelompokkan objek-objek yang memiliki keterkaitan, kemiripan, dan hubungan antar bentuknya, sehingga benda-benda tersebut dikelompokkan hingga menjadi sebuah bentuk, yaitu anjing. Baik teman-teman, mungkin sedikit itu pembahasan dari Dolan Jajan, sedikit informasi mengenai bagaimana teori Gestalt itu dan tiga prinsip yang sering digunakan dalam desain komunikasi visual. Jadi untuk itu terima kasih. Dolan Jajan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.